Shalom Aleichem, umat yang dikasih Tuhan. Sungguh suatu sukacita bagi kita ketika kita boleh berjumpa kembali melalui Renungan Kalimbuang Boba Jemaat Landraki Biringkanaya, edisi Rabu 13 Oktober 2021. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Ya Tuhan, kami mau bersyukur di mana kami mengalami saat yang teduh, di mana kami boleh mendengar suara Tuhan dan mencari wajah-Mu. Karena itu sambutlah kami ya Allah, perkayalah kami dengan firman-Mu, agar kami beroleh pemulihan, jiwa kami, hati kami, hidup kami sepenuhnya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Firman Tuhan dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 26 berbunyi demikian. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, dari keseluruhan perikop kita akan merenungkannya dalam satu tema, kekayaan untuk mengasihi. Umat yang dikasih Tuhan, saat orang menanyakan apakah kita mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin, tentu sebagian besar kita akan memilih menjadi kaya. Akan sulit menemukan orang yang mau memilih miskin. Tetapi ternyata kekayaan itu bukan sebuah tujuan, melainkan alat untuk menyatakan kasih. Kekayaan itu bukan untuk dinikmati seorang diri, melainkan menjadi alat untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama yang membutuhkan. Hal serupa juga terjadi dalam kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam bacaan kita hari ini. Orang kaya yang diberkati Tuhan, tetapi menikmati sendiri kekayaannya dan tidak sedikit pun peduli kepada sesama. Terbukti bahwa di dekat pintu rumahnya terbaring Lazarus yang sakit dan lapar. Saat kematian keduanya terjadi, penghakiman, dan orang kaya itu masuk ke dalam api sengsara, sedangkan Lazarus berada di pangkuan Abraham di sorga. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa kekayaan yang diberikan Tuhan kepada orang kaya itu seharusnya dipakai untuk mengasihi orang yang membutuhkan, bukan malah dinikmati sendiri. Meskipun Lazarus miskin, tetapi dia tetap mencoba melakukan yang baik dan tidak melanggar perintah Tuhan. Itulah sebuah gambaran dari Tuhan tentang kehidupan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengasihi sesama melalui apa yang Tuhan berikan pada kita? Ataukah kita seperti orang kaya tadi, tidak peduli kepada orang lain dan hanya sibuk dengan kekayaan kita? Percayalah bahwa semua yang kita miliki
baik harta benda, pengetahuan, hikmat, jabatan, dan status sosial. Semua itu dari Allah. Dan karena itu patut dipakai untuk memancarkan kasih karunia Allah kepada sesama. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, mengasihi sesama adalah panggilan kami, panggilan hidup kami sebagai umat yang Tuhan kasihi. Namun Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, kami seringkali tidak melakukan kasih itu, menyatakan kasih itu kepada sesama kami. Karena kami hanya mengasihi diri kami sendiri. Bahkan kekayaan sebagai alat untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama yang membutuhkan, justru kami nikmati sendiri. Ya Tuhan, Engkau kiranya memampukan kami, agar kami boleh berbagi, memiliki mental yang mau berbagi dengan sesama kami. Sehingga kami mau peduli, kami peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kami. Dan bukan hanya sibuk dengan kekayaan kami. Ajar kami Tuhan, bahwa semua yang kami miliki, baik harta benda, pengetahuan dan hikmat, jabatan dan status sosial, semuanya itu adalah kasih karunia dari Allah, pemberian dari Allah, yang seharusnya patut untuk dipakai memancarkan kasih Allah kepada sesama kami. Bukan untuk membanggakan diri kami, tetapi semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Ampunilah kami Tuhan, jikalau kami hanya fokus kepada diri kami sendiri, kami hanya fokus kepada kekayaan yang kami nikmati sendirian, atau hanya bersama dengan keluarga kami. Baharulah kami Tuhan, ubahlah kami, agar kami dimampukan untuk juga fokus kepada kebutuhan sesama kami, sehingga kami mau melayani mereka dengan semua talenta, potensi, harta benda, atau semua apa yang kami miliki. Dengan demikian Tuhan, kami dapat menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami akan beraktivitas hari ini, biarlah di dalam melakukan segala aktivitas kami mau menyatakan kasih kami kepada sesama kami, kepada siapapun yang kami temui hari ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan Kalimbuang Boba pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.